Hai semuanya, bukan hanya sekedar tumpukan meja dan kursi, ruang kerja kita adalah sebuah ekosistem yang kompleks. Ini adalah panggung tempat ide-ide lahir, tantangan dipecahkan, dan mimpi-mimpi dibangun. Tapi, seringkali kita lupa bahwa panggung ini punya peran vital dalam mengarahkan fokus kita. Bukan rahasia lagi kalau banyak dari kita merasa sulit berkonsentrasi, gampang terdistraksi, dan produktivitasnya menurun, terutama saat bekerja dari rumah. Ternyata, akar masalahnya bisa jadi tidak jauh-jauh dari tata letak dan desain ruang kerja kita sendiri. Inilah yang kita sebut geometri ruang kerja untuk fokus. Ini bukan tentang rumus-rumus matematika yang rumit, melainkan tentang bagaimana kita mengatur elemen-elemen di sekitar kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pikiran agar tetap tajam dan produktif. Mari kita bongkar satu persatu. Pernahkah kamu merasa lebih nyaman dan fokus saat bekerja di kafe daripada di meja kerja sendiri? Anehnya, kafe yang ramai dengan suara obrolan, dering telepon, dan alunan musik justru bisa jadi tempat yang ideal bagi sebagian orang. Ini bukan sihir, melainkan efek dari white noise atau kebisingan latar belakang yang konstan. Di sisi lain, ruang kerja yang terlalu sunyi bisa membuat pikiran kita justru lebih mudah mengembara, mencari-cari hal untuk diperhatikan. Sebaliknya, ruang kerja yang terlalu berisik dengan suara-suara yang tidak teratur, seperti suara motor yang lewat, obrolan keluarga, atau notifikasi HP, akan memutus alur konsentrasi kita. Maka dari itu, penting untuk menemukan titik tengahnya. Salah satu triknya adalah dengan mendesain ruang kerja agar minim sumber distraksi yang tidak terduga. Tempatkan meja kerja kita jauh dari jendela yang langsung menghadap jalan raya yang ramai, atau jauh dari ruang keluarga tempat anak-anak bermain. Jika tidak memungkinkan, coba gunakan penutup jendela atau pembatas ruangan. Dan kalau perlu, gunakan headphone dengan fitur noise cancelling untuk menciptakan gelembung suara kita sendiri. Tata letak furniture adalah pondasi utama dari geometri ruang kerja. Meja adalah pusat dari segalanya, jadi posisinya harus strategis. Aturan mainnya sederhana. Jangan biarkan punggungmu menghadap pintu. Secara psikologis, ini membuat kita merasa tidak aman dan rentan. Kita jadi selalu waspada, khawatir ada orang yang tiba-tiba masuk atau lewat di belakang kita. Meskipun tidak selalu disadari, rasa waspada ini menghabiskan energi mental yang seharusnya bisa kita gunakan untuk bekerja. Idealnya, posisikan meja kerja kita sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat pintu masuk dan keluar. Ini memberi kita rasa kontrol dan ketenangan. Lalu, jangan biarkan meja kerja kita terlalu dekat dengan dinding. Beri sedikit ruang agar ada aliran energi yang baik. Posisi ideal lainnya adalah membelakangi dinding yang kokoh. Ini memberikan perasaan dukungan dan stabilitas, seolah-olah kita memiliki perisai di belakang. Setelah tata letak furniture, sekarang kita bicara tentang visual clutter atau kekacauan visual. Mata kita sangat sensitif terhadap stimulus visual. Meja kerja yang penuh dengan tumpukan kertas, pulpen yang berantakan, buku-buku yang tidak pada tempatnya, dan kabel-kabel yang kusut adalah musuh utama fokus. Otak kita secara otomatis akan memproses setiap objek yang terlihat, meski kita tidak sadar. Ini seperti membuka banyak tab di browser secara bersamaan. Performa otak kita jadi lambat. Solusinya adalah minimalis. Bersihkan meja dari barang-barang yang tidak esensial. Simpan semua dokumen dalam laci atau rak. Gunakan tempat pensil untuk menampung alat tulis. Kabel-kabel bisa diikat rapi dengan pengikat kabel. Intinya, buatlah permukaan meja kita sebersih mungkin, hanya menyisakan barang-barang yang kita butuhkan saat itu. Jika kita menyukai dekorasi, pilihlah satu atau dua objek yang sederhana dan bermakna, seperti tanaman kecil atau foto keluarga, yang justru bisa jadi sumber motivasi, bukan distraksi. Pencahayaan adalah faktor lain yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Kita punya dua jenis pencahayaan, alami dan buatan. Pencahayaan alami dari matahari adalah yang terbaik. Sinar matahari tidak hanya membuat ruangan terasa lebih hidup dan luas, tapi juga membantu mengatur ritme sirkadian tubuh kita, yang berpengaruh langsung pada energi dan mood.
Posisikan meja kerja kita dekat dengan jendela, tapi pastikan tidak ada pantulan cahaya langsung yang membuat layar komputer kita silau. Jika tidak memungkinkan, pilihlah pencahayaan buatan yang tepat. Hindari lampu yang terlalu redup karena bisa membuat mata lelah dan mengantuk. Sebaliknya, lampu yang terlalu terang dengan warna kuning bisa membuat kita tegang. Pencahayaan terbaik adalah yang hangat dan merata, seperti lampu meja dengan cahaya kuning lembut yang dapat menciptakan suasana tenang dan nyaman. Warna juga punya peran penting. Psikologi warna adalah ilmu yang mempelajari bagaimana warna mempengaruhi emosi dan perilaku manusia. Untuk ruang kerja, warna-warna netral seperti putih, abu-abu muda, atau krem seringkali menjadi pilihan aman karena mereka tidak terlalu merangsang pikiran. Namun, beberapa sentuhan warna tertentu bisa sangat membantu. Warna biru dan hijau misalnya, dikenal dapat menciptakan perasaan tenang, damai, dan membantu mengkonsentrasikan. Jadi kamu bisa tambahkan sentuhan warna biru atau hijau melalui dekorasi kecil seperti vas bunga, lukisan, atau bahkan cat dinding di satu sisi ruangan. Hindari warna-warna yang terlalu cerah dan energik seperti merah atau oranye di area yang besar, karena bisa membuat kita gelisah dan sulit fokus dalam jangka panjang. Sirkulasi udara dan kehadiran tanaman hidup juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ruangan yang pengap dan kurang sirkulasi udara bisa membuat kita cepat lelah dan pusing. Pastikan ada ventilasi yang baik, atau jika memungkinkan, buka jendela sesekali untuk membiarkan udara segar masuk. Nah, disinilah peran tanaman hidup. Selain membuat ruangan terlihat lebih asri, beberapa jenis tanaman seperti Sansevieria atau lidah mertua, peace lily, dan spider plant dikenal dapat membersihkan udara dari racun-racun berbahaya. Mereka juga memberikan efek menenangkan secara visual. Merawat tanaman juga bisa menjadi aktivitas mini break yang menyegarkan pikiran. Terakhir, mari kita bicara tentang zona di ruang kerja. Ruang kerja kita tidak harus melulu satu area monoton. Kita bisa membaginya menjadi beberapa zona fungsional. Misalnya, zona kerja utama, di mana kita melakukan tugas-tugas yang membutuhkan fokus tinggi. Lalu ada zona istirahat, yang mungkin hanya berupa kursi yang nyaman di sudut ruangan, tempat kita bisa membaca buku, atau sekedar melamun. Bahkan sebuah meja kecil di sisi lain ruangan bisa menjadi zona kolaborasi untuk meeting online agar tidak merasa bosan dengan posisi yang sama. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk bergerak dan mengubah suasana tanpa harus keluar ruangan. Geometri ruang kerja bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang fungsionalitas dan kesehatan mental. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menata ulang furniture, tapi juga menata ulang cara kita bekerja. Ini adalah investasi kecil yang dampaknya sangat besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan kita sehari-hari. Dari menata meja, memilih warna, sampai menambahkan tanaman, setiap detail punya makna. Pada akhirnya, ruang kerja yang fokus tidak diciptakan, melainkan dibangun dengan sadar, sedikit demi sedikit, demi menciptakan lingkungan yang paling kondusif untuk versi diri kita yang paling produktif.